Mengapa mungkin bahwa mereka yang melayani Tuhan sulit untuk masuk surga? Hari yang diberkati, saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sebagian dari kita mungkin sudah sangat maju secara rohani. Kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan dan bahkan banyak melayaninya. Namun pertumbuhan rohani tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita ketahui, melainkan oleh seberapa banyak kita mampu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh siapa yang memiliki hidup kita. Karena itu, sekalipun kita menerima karunia-karunia Roh Kudus, sepenting apapun karunia tersebut, ukuran kehidupan rohani kita sesungguhnya terlihat dari buah-buah roh yang dihasilkan dalam hidup kita. Lalu mengapa mereka yang bernubuat dan melakukan banyak mukjizat dapat mengalami kesulitan untuk masuk surga? Mereka yang mengusir roh jahat, bahkan yang berseru, "Tuhan, Tuhan," dapat mengalami kesulitan untuk masuk surga. Yesus berbicara tentang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, sehingga tidak mudah diguncangkan oleh badai. Sebab meskipun kita dapat melakukan hal-hal besar, jika kita tidak sungguh-sungguh berakar dalam Kristus, kita dapat dengan mudah diperdaya oleh setan, dan akhirnya terseret jauh dari Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kita bisa mulai merasa berhak mendapat perlakuan istimewa karena kita mewakili Tuhan. Kita bisa mulai mencari kenyamanan karena merasa sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mungkin mulai mencari kehormatan dan pujian karena pekerjaan kita membawa keselamatan bagi orang lain. Kita ingin dibebaskan dari kewajiban dan beban tertentu karena kita merasa telah menyembuhkan dan melayani banyak orang. Kita menunda atau mengabaikan pekerjaan Tuhan karena berpikir bahwa kita masih mampu melakukan karya-karya besar kapan saja. Semua ini adalah bentuk rasa berhak diri sendiri. "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu," kata Yesus. Melayani bukanlah tentang gelar, melainkan tentang handuk seorang pelayan. Tuhan membenci kesombongan rohani. Kesombongan itu tampak ketika kita menyuruh orang lain berdoa, tetapi kita sendiri tidak berdoa. Kita meminta orang lain setia dan memberi, tetapi kita mengecualikan diri kita sendiri karena merasa telah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan, namun merasa senang ketika dipuji dan dihargai orang lain. Dengan kesombongan rohani, kita kehilangan identitas dan kredibilitas kita sebagai pewarta Injil. Kecintaan kita pada kemewahan saat menjalankan misi, atau keinginan untuk tampil dengan gaya terbaru ketika melayani, dapat menunjukkan identitas yang berbeda dari identitas surgawi yang kita wartakan. Hal itu menimbulkan keraguan terhadap apa yang kita sampaikan, dan melemahkan daya kesaksian pelayanan kita. Kita dipanggil untuk ikut membangun kerajaan Allah, bukan membangun diri kita sendiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami adalah orang-orang berdosa yang tetap Engkau pakai, meskipun masa lalu kami penuh kegelapan. Teruslah membentuk kami, agar kami dapat menunjukkan kemenangan-Mu yang sejati dalam hidup kami. Perlengkapilah kami agar kami dapat membawa kehadiran-Mu yang kudus dan menyelamatkan, bukan mementingkan diri kami sendiri.
Jauhkanlah kami dari keinginan mencari hadiah dan keuntungan pribadi dari mereka yang kami layani dan sembuhkan dalam nama-Mu. Ingatkanlah kami selalu bahwa Engkaulah yang menyembuhkan. Semoga mereka yang kami layani melihat Engkau dalam diri kami. Teruslah menjadikan hidup kami bukti nyata dari Injil yang kami wartakan. Jadikanlah kami sungguh-sungguh pelayan yang berkenan di hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.